Halo semua, apa kabar di sana? Kalau di sini kabar baik. Jumpa lagi bersama saya Dr. Gigi Juliatri di Dr. Gigi Channel, channel yang membahas seputar masalah gigi dan mulut yang diharapkan dapat mengedukasi masyarakat supaya nanti mau menjaga kebersihan gigi dan mulutnya agar terhindar dari gigi berlubang ataukah sakit-sakit gusi berdarah dan lain-lain. Jadi nanti no sakit-sakit gigi, amin ya. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, di video kali ini saya akan membahas mengenai apa sih sebenarnya penyebab sakit gigi yang nantinya akan menentukan apa perawatannya atau penanganannya. Jadi biasanya kan sahabat Dokter Gigi Channel ada yang bertanya di kolom komentar, "Dok, saya ini sakit gigi, solusinya bagaimana?" Nah, ini sahabat Dokter Gigi Channel, solusinya tergantung dari penyebabnya. Jadi nggak bisa dijawab, "Oh, sakit gigi ini obatnya apa, kemudian bisa ditangani dengan cara ini." Nggak bisa seperti itu ya sahabat Dokter Gigi Channel. Jadi harus diketahui dulu apa penyebabnya. Nah, oke, sahabat Dokter Gigi Channel, kita mulai aja. Yang pertama, penyebab sakit gigi yaitu gigi berlubang atau karies gigi. Jadi, gigi berlubang ini bisa terjadi pada lapisan paling luar gigi atau yang dikenal dengan email atau enamel. Kalau tidak dirawat, bisa berlanjut ke lapisan berikutnya yaitu dentin. Kalau misalnya tidak dirawat lagi, bisa ke pulpa gigi yang berisi pembuluh darah dan juga saraf. Nah, kalau baru sampai di email, biasanya kita belum ada keluhan, belum ada sakit-sakit atau ngilu-ngilu. Kalau udah sampai di dentin, baru biasanya ada sedikit ngilu ya, tetapi biasanya cepat hilang dengan sendirinya. Lalu kalau misalnya udah sampai di pulpa, aduh ini sudah cenut-cenut sampai di kepala. Kalau misalnya udah pernah sakit spontan bahkan sampai di kepala, biasanya nggak bisa langsung ditambah langsung pada saat itu juga. Jadi biasanya harus dilakukan perawatan saluran akar dulu atau PSA. Nah, kalau misalnya baru sampai di email atau di dentin gigi dan belum ada keluhan sakit, itu biasanya boleh ditambah langsung satu kali kunjungan. Jadi kalau gigi berlubang jangan tunggu lama-lama, jangan sampai berlubang besar dan dalam kemudian perawatannya lebih lama, bolak-balik, tenaga, energi ya sahabat Dokter Gigi Channel, dan juga tentunya biayanya lebih mahal. Nah, untuk mencegah terjadinya gigi berlubang ini yaitu dengan cara rajin menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan, malam sebelum tidur, dengan cara yang benar dan juga waktu yang tepat. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, itu cara mencegahnya kalau belum terjadi gigi berlubang. Nah, kalau misalnya sudah terjadi gigi berlubang, itu harus ditambal ataukah perawatan saluran akar dulu. Kalau sudah dalam dan besar baru ditambal atau bisa juga dibuatkan crown tergantung dari luas kerusakan giginya. Penyebab yang kedua yaitu bruxism. Bruxism itu suatu kebiasaan biasanya pada malam hari ya sahabat Dokter Gigi Channel. Dia kalau tidur menggerakkan giginya kayak mengerat begitu ya. Nah, biasanya orang yang memiliki kebiasaan ini nggak sadar kalau dia punya kebiasaan bruxism ya, menggertakkan gigi pada malam hari. Tetapi orang di sampingnya yang tidur sama-sama biasanya itu yang keganggu karena kan ribut. Jadi kalau misalnya mengalami hal ini, sahabat Dokter Gigi Channel biasanya itu bisa memakai pelindung gigi ya. Ini dibuat di dokter gigi, jadi sebaiknya ke dokter gigi untuk membuat alat ini ataukah ada perawatan lainnya. Selain itu hindari stres karena biasanya kebiasaan ini dipicu oleh suatu keadaan stres ya. Stres pada orang tersebut, tekanan pada pekerjaan atau keluarga ya, lain-lain itu bisa menyebabkan bruxism, kebiasaan bruxism. Berikutnya sahabat Dokter Gigi Channel, penyebab sakit gigi yang umum yaitu gigi sensitif. Nah, gigi sensitif ini bisa disebabkan oleh gusi yang turun. Kalau gusi yang turun, gigi yang di bagian dekat gusi itu akan terbuka, akarnya terbuka dan biasa menyebabkan ngilu atau bahkan sakit. Kalau terkena angin ataukah makan makanan yang manis, panas, dingin, biasanya terasa nyeri ya. Nah, cara mencegahnya sahabat Dokter Gigi Channel, mencegah berarti belum terjadi ya. Kalau misalnya belum terjadi, biasanya jangan menyikat gigi begini maju mundur ya, maju mundur dengan gerakan yang panjang karena bisa menyebabkan gusi di bagian dekat gigi itu menjadi turun. Selain itu giginya juga yang dekat gusi menjadi abrasi atau terkikis. Itu cara mencegahnya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi ya, kalau sudah terjadi gigi sensitif karena gusinya turun, bisa dengan menggunakan pasta gigi khusus untuk gigi sensitif dilakukan di rumah. Tetapi
Kadang-kadang ini ada yang berhasil, ada juga yang tidak, dan memakan waktu sekitar 2 mingguan setelah pemakaian pasta gigi khusus untuk gigi sensitif baru ada reaksi ya. Nah, kalau misalnya nggak ngefek, sebaiknya diperiksakan ke dokter gigi. Nanti dokter gigi akan melakukan perawatan yang lain. Penyebab sakit gigi berikutnya yaitu gigi bungsu nih. Biasanya kan kalau gigi bungsu itu tumbuhnya paling belakang ya. Paling belakang ada 4. Bawah 2, kiri kanan, kemudian atas 2, kanan kiri ya. Nah, kalau gigi bungsu paling sering kan tumbuhnya miring atau hanya tumbuh setengah karena ruangannya udah nggak cukup nih ya. Gigi yang paling terakhir tumbuh kan biasanya nggak kebagian ruang ya, diambil sama kakak-kakaknya, kakak-kakak gigi maksudnya. Jadi pas dia mau tumbuh udah nggak cukup ruang, makanya tumbuhnya macam-macam, bisa miring, bisa hanya setengah, atau bisa ke arah pipi atau ke dalam, pokoknya posisinya macam-macam. Nah, pada saat gigi bungsu tumbuh ataupun tumbuh tapi dengan posisi tidak normal ini bisa menyebabkan suatu peradangan pada daerah tersebut karena giginya ini mendorong mau muncul, akhirnya di situ terjadi peradangan pada gusinya biasa memerah ataukah bahkan bengkak. Selain itu karena posisinya paling ujung, biasanya untuk menyikat gigi di daerah situ agak susah dan tidak sampai ke belakang, akhirnya sisa makanan susah dibersihkan dan ini bisa menyebabkan peradangan dan terjadilah rasa sakit. Nah, untuk menanganinya, kalau misalnya gigi bungsu kemudian posisinya tidak normal, itu baiknya ke dokter gigi. Apakah nanti perlu pencabutan ataukah dilakukan pemotongan pada gusi ya, uppercollectomy namanya. Nanti dokter gigi yang melihat kondisinya. Penyebab sakit gigi berikutnya yaitu maloklusi. Maloklusi itu apa ya? Jadi yang punya susunan gigi berantakan, tidak beraturan, sahabat dokter gigi channel, itu juga bisa menyebabkan rasa sakit gigi. Loh, kenapa bisa? Nah, yang pertama, kalau susunan berantakan berarti sisa makanan akan mudah nyelip, nempel, susah dibersihkan. Nanti biasanya akan memicu suatu peradangan pada gusinya bisa berdarah, bengkak atau merah ya, bahkan terasa sakit. Nah, bisa juga giginya kalau susunannya berantakan itu ketemunya atas dengan bawah ada yang kelebihan tekanan, istilahnya trauma oklusi ya, sahabat dokter gigi channel. Ada yang bersentuhan duluan, gimana ya? Nah, misalnya yang ini oklusinya nggak bagus, dia terlalu panjang atau terlalu keluar, dia bersentuhan duluan, sementara gigi lainnya ini belum sampai ya. Nah, otomatis gigi yang ini tekanannya akan berlebih dibandingkan gigi-gigi yang lainnya. Ini juga bisa menyebabkan rasa sakit gigi. Kalau berlanjut, gigi ini bisa goyang karena tekanannya besar sekali dibanding gigi yang lainnya. Nah, gimana cara mengatasinya, sahabat dokter gigi channel? Jadi kalau misalnya susunan ini berantakan, bisa dengan pemasangan kawat gigi atau behel. Ataupun kalau ada yang trauma oklusi dan memang penyebabnya karena oklusi ini, hubungan antara gigi rahang atas dengan rahang bawah, ini bisa dilakukan selective grinding atau pengasahan secara selektif pada gigi tersebut. Next, berikutnya penyebab sakit gigi yaitu infeksi pada gusi. Jadi biasanya akan bertumpuk plak dan juga karang gigi. Nah, ini bisa memicu suatu peradangan dan infeksi pada gusi, biasanya ditandai dengan gusi merah, berdarah pada saat menyikat gigi ataupun spontan. Lalu ini biasa dikenal dengan gigi vitis. Kemudian kalau tidak dibersihkan, plak dan karang giginya bisa menyebabkan periodontitis ya, berlanjut ke tahap selanjutnya. Jadi bukan hanya gusi aja yang meradang, tetapi juga jaringan-jaringan lain di sekitar gigi, misalnya aja tulang atau ligamen periodontalnya ya, jaringan ikatnya di sekeliling gigi bisa meradang. Akhirnya ada kantong, biasa kantong antara gusi dengan akar gigi, lalu di situ muncul nanah, gigi menjadi goyang, gusi menjadi turun. Itu yang menyebabkan gigi dan juga gusi kita sakit. Penyebab terakhir dari sakit gigi yaitu cedera atau patah gigi. Biasanya kalau olahraga atau nggak sengaja terjatuh bisa menyebabkan gigi patah. Itu pasti sakit ya, sahabat dokter gigi channel. Nah, untuk menghindarinya, kalau misalnya olahraga yang ekstrim bisa pakai pelindung, lebih berhati-hati. Dan juga hindari kebiasaan buruk menggigit botol, menggigit kuku atau
pulpen ya. Hindari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Oke sahabat Dokter Gigi Channel, semoga video ini bisa bermanfaat. Video tentang penyebab sakit gigi yang dirasakan dan juga cara mengatasi atau solusinya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu di video yang berbeda. Sampai jumpa, bye-bye.